Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Natuna akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademi. Terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Iga Andriani dari SDN 002 Batu Wijaya, Mansur dari SDN 004 Ranai. Saya Baharudin, guru SD Negeri 05 Sempang, Kabupaten Natuna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Bahar, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, kabar saya baik Pak. Iya, kan? Alhamdulillah. Cuman sedikit problem nih Pak, tapi bisa diatasi sih sedikit-sedikit. Alhamdulillah Pak. Oh iya, terima kasih ya sudah menghubungi saya. Sama-sama Pak. Ya, jadi dalam hal ini saya akan menjadi observasinya atau observer ya dalam kegiatan coaching Bapak kali ini. Iya Pak. Nah, jadi saya sangat senang sekali loh Pak ya, karena bisa membantu Bapak tentunya ya. Kita langsung saja ya Pak. Iya Pak. Sebelum kita memulai kegiatan coaching ini Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan awal sama Bapak nih. Iya Pak. Ya kan? Yang pertama, kegiatan kita hari ini akan saya rekam. Iya Pak. Apakah Bapak tidak keberatan? Ini direkam Pak. Ya, direkam nih ya. Tidak keberatan Pak. Rekamannya hanya akan dilihat oleh fasilitator ya Pak. Siap. Nah, oke, baik Pak. Baik Pak. Baik. Oke. Yang kedua, saya ingin membahas masalah rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Ya, baiklah Pak. Nanti pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian saya juga akan menilai bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya. Nah, dan juga Pak, bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan sebagai coach nantinya. Ya. Dan jangan lupa Pak, kegiatan coaching nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Ya, di antaranya kemitraan, proses kreatif ya, dan memaksimalkan potensi. Oke. Baik Pak, pertanyaan kedua ya. Ini yang kedua nih. Yang pertama nih ya. Saya akan menanyakan kepada Bapak nanti kira-kira dalam proses coaching kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Pak, dalam proses coaching nanti sesuai dengan alurnya memang ada 3 kompetensi Pak. Yang pertama kesadaran penuh, mendengar aktif, dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Berarti Bapak sudah sangat siap ya Pak ya untuk melaksanakan coaching nanti. Oke. Pertanyaan yang kedua, dari 3 kompetensi coaching tersebut, agar saya lebih fokus dan bisa mengamati lebih terperinci dalam mengobservasinya nanti Pak Baharudin, kompetensi coaching yang mana yang Bapak Baharudin ingin saya amati lebih spesifik dalam kegiatan observasi nanti Pak? Baik Pak, mungkin yang lebih spesifik nanti yang saya kembangkan itu yang pertama mendengar aktif. Kemudian yang kedua menanyakan pertanyaan berbobot Pak. Oh ya. Kemudian yang terakhir nih Pak Baharudin ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak tercapai dalam proses coaching nanti? Indikatornya ya Pak? Ya, indikatornya ini. Indikatornya adalah saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada diri coachee nanti,
dan bisa menemukan langkah-langkah penyelesaiannya Pak, seperti itu Pak. Baiklah kalau begitu Pak Baharudin, Ya Pak. ya demikian dulu ya Pak Baharudin, ini yang disebut dengan pra observasi kita kali ini ya. Silakan Bapak melakukan kegiatan coaching terhadap coachingnya Siap. ya. Semoga coaching ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan serta berjalan dengan lancar Pak Baharudin ya. Sampai jumpa di kegiatan coaching nanti Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Oke, lanjutkan coachingnya Pak. Siap. Assalamualaikum Bu Ija. Waalaikumsalam Pak Bahar. Mana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah Bu, saya dengar nih ada yang ingin diomongin sama saya nih, yang ingin diceritakan. Mau menceritakan apa Bu? Iya Pak, jadi saya ini mau menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Ada sedikit kebingungan dan keraguan Pak. Jadi saya bingung juga nih mau mulainya dari mana Pak. Oh gitu ya. Baik Bu. Kita untuk kali ini memiliki waktu 15 sampai 20 menit untuk Ibu menceritakan masalah-masalah Ibu bersama saya. Silakan Bu, Ibu ingin menceritakan apa? Mudah-mudahan nanti kebersamaan kita nanti bisa menemukan solusi-solusi untuk masalah itu. Silakan Bu. Jadi begini Pak, saya sering sekali Pak melihat murid di sekolah saya itu sepertinya kurang bersemangat Pak, kurang bergairah, kayak bosan gitu Pak untuk belajar. Bahkan ada yang mengantuk gitu Pak, sampai ada yang tidur-tiduran Pak. Dan ternyata setelah saya amati beberapa minggu ini Pak, ternyata media dan metode pembelajaran yang rekan guru saya berikan itu terlalu monoton Pak. Iya, tidak bervariasi, tidak bervariatif, tidak inovatif gitulah Pak. Jadi siswa ini menjadi bosan, tidak semangat, bahkan mengantuk, ada juga yang tidur Pak. Nah, metode yang digunakan rekan guru saya ini kebanyakan monoton, hanya berceramah. Jadi hari ini ceramah, besok ceramah, besoknya lagi ceramah, seperti itu Pak. Kemudian di sekolah saya ini padahal ada sarana dan prasarana yang disediakan loh Pak. Mereka itu bisa menggunakan komputer, infocus, dan di sekolah saya ini juga ada taman, ada lapangan olahraga. Seharusnya rekan guru saya ini bisa memanfaatkan, tetapi ternyata tidak dimanfaatkan, sehingga pembelajarannya ini tidak menarik bagi anak-anak. Ceramah, catat, memberi tugas, dilatihan seperti itu. Baik Bu Iga, guru-guru masih terpaku dengan metode konvensional dan Ibu ya, masih menggunakan metode ceramah. Kemudian siswa juga kurang bersemangat gitu ya. Padahal sarana prasarana di sekolah ada gitu ya. Iya, Nah, bisa saya simpulkan bahwa media dan metode guru tidak bervariatif dan tidak bervariasi. Benar gitu Bu ya? betul sekali Pak. Baik Bu. Nah, kira-kira nih apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Iya, jadi yang saya inginkan dari percakapan kita ini Pak, saya ingin adanya perubahan terhadap rekan guru saya, terutama dalam mendesain materi pembelajaran Pak, sehingga nantinya murid-murid ini menjadi bersemangat lagi untuk belajar dan bisa memerdekakan anak seperti itu, dan lebih menghidupkan suasana belajar lagi lah Pak ya, suasana belajar yang asyik, aman, dan juga nyaman. Setidaknya ada perubahan gitulah Pak. Terus rekan guru saya ini bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan di sekolah. Pokoknya ada perubahan lah Pak gitu. Oke, nah Bu, perubahan yang sudah Ibu sebutkan itu perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru di sekolah itu? Ya, jadi yang saya harapkan ini rekan guru-guru saya di sekolah ini bisa melakukan perubahan dalam mendesain materi ajar, membuat media pembelajaran yang lebih bervariatif seperti itu Pak. Bukan berarti metode ceramah ini tidak bagus ya Pak ya. Iya. Metode ceramah juga bagus, tetapi harus diminimalis lagi lah Pak ya. Selanjutnya
selanjutnya saya ingin rekan guru saya ini bisa melakukan pembelajaran itu dengan memberikan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, seperti menggunakan PPT seperti itu Pak. PPT yang sederhana Pak, yang sesuai dengan perkembangan anak tentunya. Nah, selain itu juga Pak, saya ingin pembelajaran di kelas itu lebih lebih hidup lagi lah Pak ya, lebih menyenangkan bagi anak-anak. Dan saya juga ingin rekan guru saya bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah itu dengan baik, sehingga dapat meningkatkan minat belajar anak. Ya, berarti Ibu menginginkan adanya perubahan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas gitu ya. Kemudian mampu membuat media pembelajaran yang bervariatif gitu ya. Kemudian mungkin nanti keinginan Ibu agar guru-guru ini mampu memanfaatkan media, memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah gitu Bu ya. Pak, betul. Nah Bu, kalau kita kasih rating ini, ratingnya 1 sampai 10, kemudian 10 itu adalah rating ideal atau level idealnya seorang guru yang inovatif, yang kreatif gitu Bu ya. Nah, untuk guru-guru Ibu di sekolah nih, kalau kita kasih rating, di rating berapa guru Ibu juga di sekolah? Jadi kalau ratingnya 1 sampai 10 dan idealnya 10, menurut saya nih Pak ya, rekan guru saya di sekolah ini berada di rating 5. Rating 5 karena sebagian guru memang sudah ada yang menggunakan metode pembelajaran bervariatif, tapi belum bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan di sekolah. Dan separuh gurunya lagi ini ya sudah berada di posisi amannya saja, tidak mau keluar dari posisi aman. Masih berada di zona aman Iya, gitu ya. seperti itu Pak. Jadi menurut saya masih di rating 5 Pak. Nah, kalau sekarang kita bungkus di posisi sekarang di level 5, cara Ibu untuk melakukan perubahan agar naik gitu di rating berapa gitu ke gurunya. Nah, sekarang kan 5 nih. Nah, mungkin Ibu Iga dalam melakukan perubahan nanti ingin guru itu berada di level berapa? Iya, jadi kalau saya inginnya ada peningkatan dari rating 5 ini menjadi rating 8 lah Pak. 8 Iya, ya. rating 8 karena di sini ya seperti saya sebutkan tadi, banyak guru yang juga sebenarnya sudah antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa. Baik, kalau sudah begitu kita bungkus di angka 8 ya. Iya gitu Pak. Ya. Iya. Nah, sekarang langkah-langkah apa yang Ibu Iga akan lakukan untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah sehingga rekan-rekan guru sekolah ini mampu menjadi guru yang kreatif, pokoknya melakukan perubahan di sekolah. Langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin yang pertama Pak, saya akan meminta izin dulu kepada kepala sekolah untuk melakukan demonstrasi praktik mengajar yang baik Pak. Dan dalam kegiatan itu nantinya saya akan memberikan contoh-contoh mengajar yang baik dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, seperti menampilkan video pembelajaran, menampilkan materi PPT yang sederhana ya Pak ya, dan juga bisa menampilkan gambar atau infografi. Nah, dengan cara itu mungkin nanti saya akan berdiskusi lagi dengan kepala sekolah untuk melakukan pemetaan dulu, guna melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru yang ingin dan yang mau melakukan perubahan di dalam pembelajaran di kelas Pak. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Melakukan diskusi bersama kepala sekolah dalam artian melakukan pemetaan ya, kemudian melakukan aksi nyata, untuk diobservasi oleh guru-guru gitu ya. Kemudian Bu Iga juga berkeinginan untuk melakukan mentoring ke guru-guru yang menginginkan perubahan gitu. Iya Pak. Nah Bu, dari hal itu selain hal strategi ataupun selain hal yang sudah disebutkan tadi Bu,
apa ada strategi lain yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin Ibu lakukan, cuman masih ragu-ragu gitu. Iya, sebenarnya ada Pak. Jadi saya ini ingin membuat seperti pelatihan atau workshop gitu Pak. Gitu ya. Tetapi kalau saya kaji ulang lagi, kalau untuk workshop dan pelatihan itu kan untuk menyeluruh ya Pak ya. Seperti memang bagusnya itu dibuat dalam sebuah pelatihan. Baik, Pak Baharudin, nah bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, Pak? Alhamdulillah Pak, tadi coaching saya berjalan dengan lancar dan sukses Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ya setelah melakukan coaching bersama coach tadi Pak Bahar, ada sedikit pertanyaan ya Pak Bahar ya, yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya begini Pak, tadi selama proses coaching saya sudah melakukan proses coaching tadi dengan alur Tirta, gitu. Yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasikan masalah, kemudian merencanakan aksi dan menemukan tanggung jawab yang akan dilakukan Kuci Pak. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, dan alhamdulillah Pak, coach dengan sendirinya mampu menemukan solusi dan langkah-langkah penyelesaian masalahnya, begitu Pak. Alhamdulillah. Baik, jadi Pak Bahar ya, intinya Pak Bahar sudah berhasil kan dalam melakukan coaching ya. Dan sesuai dengan yang tadi saya amati juga Pak ya, ada beberapa hasil catatan saya. Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, ya kan. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam permasalahan kocinya. Kemudian Bapak juga sudah mengarahkan kocinya untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukannya. Ya. Selain itu, tadi Bapak Pak Bahar juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri si kocinya agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik ya. Oke Pak, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Bapak ya, dengan si koci. Bapak sudah fokus terhadap kocinya. Artinya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Ya, kemudian Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saya dengar dan saya anggap itu sudah berbobot Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si kocinya ya. Luar biasa Pak, Bapak hari ini sudah memberikan dalam suatu proses coaching hari ini ya, sudah sangat bagus. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depan dan diberi kemudahan lagi ya, dalam melaksanakan kegiatan koci yang berikutnya Pak. Baik Pak. Ya. Baik. Pertanyaan terakhir nih Pak Bahar. Baik Pak. Baik. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pasca operasi ini, untuk ke depan Pak Bahar nih, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Pak Bahar kembangkan berdasarkan hasil istilahnya melakukan coaching hari ini? Baik, Ke depannya Pak ya. Ke depannya. Baik Pak. Kompetensi yang ingin saya dalami lagi Pak dari proses coaching hari ini, yaitu saya ingin mendalami lagi proses alur Tirta ini Pak, agar ke depan proses coaching yang akan saya lakukan berjalan dengan baik dan lancar lagi Pak. Nah, Begitu. baik, luar biasa sekali Pak Bahar ini ya. Jadi Pak Bahar ya akan mendalami lagi yang namanya alur Tirta Ya, karena betul kita sekali, juga Pak. sama-sama mengetahui Pak Bahar bahwa dalam proses coaching ini kita memang dituntut untuk jangan sampai kita tidak memahami apa itu alur Tirta. Jadi sangat luar biasa sekali.
Sudah juga dalam hal ini ya, Bapak sudah melakukan prestasi menggunakan proses coaching Iya. ya dengan alur tirta dengan baik dan mantap sekali Pak. Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini ya Pak Baik, ya. Pak, baik. Ya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak ya. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan menginspirasi. Salam guru penggerak.